Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Nadila Syaki dari Unit Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Mamuju, Angkatan 26 kelompok 1. Hari ini saya ingin membahas apa yang telah saya pelajari, yaitu tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Dengan berbagai isu-isu seperti kebocoran data ASN pada BKN pada bulan Agustus 2024, kemudian ada ancaman hoaks dan digitalisasi pemerintahan, serta ancaman digitalisasi pemerintah antara efisiensi dan keamanan. Kita semua tahu, digitalisasi pemerintahan adalah langkah besar menuju pelayanan publik yang cepat, efisien, dan transparan. Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi soal keamanan dan kepercayaan. Ketika seluruh data warga, keuangan, dan sistem pelayanan berpindah ke dunia digital, maka satu celah kecil bisa membuka peluang bagi kebocoran data, serangan cyber, atau manipulasi informasi. Bayangkan jika ada data kependudukan bocor atau sistem pelayanan online lumpuh karena diretas. Yang rusak bukan hanya sistemnya, tapi juga kepercayaan publik kepada pemerintah. Karena itu, menjadi ASN di era digital tidak cukup hanya menggunakan teknologi, kita juga harus waspada dan bertanggung jawab dalam menjaganya. Ada beberapa hal yang penting yang harus kita tanamkan. Yang pertama yaitu ada kesadaran keamanan digital, etika digital, dan kolaborasi. Digitalisasi adalah masa depan, tapi masa depan itu hanya akan aman kalau kita para ASN sadar akan ancamannya. Kita bukan sekedar pengguna teknologi, kita adalah penjaga kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, isu yang saya tangkap atau saya pahami yaitu kebocoran data ASN pada Agustus 2024. Mengapa hal itu bisa terjadi? Yaitu karena salah satunya yaitu kesadaran keamanan cyber yang rendah, dan berdampaknya yaitu turunnya kepercayaan publik, potensi tuntutan hukum, dan beban mitigasi besar. Siapa sih yang terkena pada dampak itu? Yang pertama itu BKN, lembaga terkait seperti Kominfo dan Polri, dan korban ASN seluruh Indonesia. Jadi pada kebocoran data ASN ini dapat kita simpulkan yaitu kasus kebocoran ASN ini adalah peringatan penting bagi seluruh instansi pemerintah. Masalah ini bukan hanya lemahnya pada sistem, tetapi juga rendahnya budaya keamanan dan etika digital. Yang selanjutnya yaitu isu ancaman hoaks dan digitalisasi pemerintahan, yang berdampaknya yaitu kepanikan sosial. Bagi masyarakat, hoaks itu dapat menimbulkan kebingungan, kehilangan kepercayaan, dan memicu kepanikan sosial. Mengapa sih hoaks itu mudah diterima? Yang pertama yaitu kurangnya literasi dan rendahnya kesadaran etika digital. Dan isu yang terakhir yang saya pahami yaitu ancaman digitalisasi pemerintah antara efisiensi dan keamanan. Pada isu ini adalah risiko yang timbul akibat penggunaan teknologi digital dalam sistem pemerintah. Sekian yang dapat saya sampaikan. We are family. Afik dan Jagat Samagra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.